Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aminu, ada perintah. Aminu, tetaplah kalian iman. Maksudnya dawimu. Langgengkanlah kalian ngalal imani atas iman. Pada siapa? Bila terhadap Allah wa rusuli dan utusan Allah. Wal kitab dan kitabnya Allah. Alladzi nuzzila, yang diturunkan ala rusuli terhadap utusan Allah, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa adapun kitab itu Al-Qur'an. Ana wedi gen rodok sinau belajar Al-Qur'an ben rodok ngerti sinau Al-Qur'an. Nggo nek salah makna kaya enek ustaz sing ngarani yang dikatakan ulama itu hewan apapun yang penting makhluk ya. Anjing pun kalau takut Allah itu ulama. Ini kan salah salah tafsir. Padahal tracingnya kan ini pasti ini kan ulama. Innama yakhsyallahi nggih Pak. Sing iso wedi ning Allah kuwi mung min ibadihil ulama. Dari hamba Allah hanya ulama. Misalnya contoh ini. Innama ahbabtu Fatimah. Sesungguhnya yang aku sukai itu Fatimah. Berarti sing danu Fatimah sing terakhir loh, sing dituju itu. Ngene terus nih, innama ahbabtu Fatimata fi dinihi misalnya, atau jamaliha. Berarti sing dianu sing tak senengi, yang saya sukai di Fatimah itu adalah nek jamaliha ya berarti kecantikannya. Jamaliha. Oh gak Fatimah tapi kecantikannya Fatimah. Kok ditambah lagi innama ahbabtu Fatimata jamilaha fiddin, berarti kecantikannya Fatimah di dalam ilmu atau fi ulumiddin, di dalam ilmu agama. Jadi setiap ada innama, khasr itu bahasa tahunnya. Itu yang ditarget adalah yang paling belakang. Lah maksudnya innama yakhsyallahu min ibadil ulama, itu orang yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama. Jarang wong iso wedi karo Gusti Allah nek tanpa didasari dengan umpama iso kuwi wedi sing salah. Asli salah. Akhirnya jadi sesat ya kayak sing di YouTube. Sopo ora ngerti aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitab dan kitab alladzi unjila, yang diturunkan min qablu sebelumnya. Ngala rusuli terhadap beberapa utusan bima'nal kutubi, dengan dimakna beberapa kitab. Wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il, dan di dalam satu bacaan dibangun lil fa'il, menjadi orang yang fa'il maksudnya. Fil fi'lain, di dalam dua fi'il. Apa wi? Nazzala dan unzila. Ini gitu. Orang-orang pinter itu. Tapi nek kula sampeyan rapat paham iki, nek gak belajar nahwu terserah kono lah ngono. Sisa tasah belajar. Sing siji nganggo nuzzila, sing siji nganggo unzila. Nuzila niki kadang nganggo apa jenenge faedah taksir, nazala yunazzilu tangzilan tangjalan mungjalan bahwa mungzilun terus iku. Waalaikumsalam. Oke, orang jauh ini. Barakallah. Jadi kalau pakai nuzila itu maknanya Al-Qur'an diturunkan secara tajrid, maksudnya pelan-pelan, bertahap. Quran turun selama berapa? 23 tahun. Yang 10 tahun di Mekah, yang 13 tahun di Madinah. Itu nganggo redaksi nuzila. Di naibul fa'il. Kalau nazala menurunkan, kalau nuzila diturunkan. Nek bahasa aku kalau kitab gundule padha tulisane. Fa'il kalau naibul fa'il. Ya terus nek nganggo unzila, kuwi lah nurunke. Kayak Nabi Musa kan langsung dikasih mushaf satu satu bendel mushaf kan. Maksudnya langsung. Berapa dulu mushaf Nabi Musa? 11 10 apa 11 ana cara digandeng dadi siji. 10. Nabi juga sama. Sekaligus satu mushaf. Yang diturunkan nazzala itu hanya Al-Qur'an. Nah, kalau sampean teko, misalnya inna anzalnahu, nganggo nuzila apa anzalna? Inna anzala uga nazala. Iki lho ulama biyen iki cerdas e. Inna anzalna, sungguh kami turunkan fi lailatil, inna anzalhu Al-Qur'an ya. Anzalnahu fi lailatul qadar, di dalam malam Lailatul
qadar. Itu artinya Allah menurunkan kitab itu sebetulnya sudah satu muskat, tapi hanya diturunkan kepada Jibril. Lah Jibril nurun kepada Nabi selama 23 tahun. Iki nek ra sampean anu gak ngeruh lho wong iku. Tapi ra roh malah rasa mumet, nek roh malah mumet. Iya kan? Sekalian gak tahu, gak usah pusing. Heh kan? Ya, dan yang ini bisa dianu Imam Suyuti mengatakan nuzila wa bil bina'i lil fa'il fil fi'laini. Dengan dua fi'il. Pakai satu angjala yang satu nuzila. Intine ngono kuwi lah. Ben rada cerdas sithik, ben rada kaya wong pinter ngono ta. Ngarusuli gayane kaya iya. Wa mayakfur dan wamanan barang siapa yakfur yang kufur sapa man bila terhadap Allah wa malaikatin malaikatnya, Allah wa kutubi dan kitabnya, Allah wa rusuli dan utusannya, Allah wal yaumil akhir dan hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'da. Itu sudah pasti orang yang kufur terhadap Allah, malaikatnya, kitabnya, utusan dan yaumil akhir, maka orang itu adalah orang yang sesat. Sesatnya sangat jauh sekali. Cara dalan waduh heran. Ora teko-teko dalan, sik ning jero alas endi dalane. Sesat sangat anil haqi dari kebenaran. Niki nduduhne awake dhewe mulak-malik kon ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim sampai berapa kali itu? 17 kali. Basa ditutuhe Quran tenan. Bantah. Kuwi iki ngono kuwi iki haram, aja ngurang-ngurangi barang jatahe wong-wong aja. Alah ngur saiki ya haram. Hukum kuwi saiki akeh tetep haram. Ora iso kok dadi halal. Engko njaluk ngapura ya nek ora kedisian mati. Mbahmu kok ngerti sesuk mati urip. Wong kadang-kadang kan ngono ya masih muda gak apa-apa lah. Nanti ada tobat. Lah nek moro-moro tiba semati piye jale? Corona rada suwi. Ijene tanda-tanda sakit kan. Kayak wong sing moro balapan mulai kan oke kan? Urung waktune apa jenenge ora bayangane masih hidup lama. Tapi tiba naudzubillah min dzalik. Tapi nek wis mempersiapkan diri kan enggak masalah. Satu ketika terjadi apa-apa itu sudah banyak modal untuk sowan kan gitu kan. Hah? Enggak bisa kalau minta itu. Orang intinya itu sudah waktunya pasti datang. Yang Qur'annya sudah jelas kok. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la takdimu. Ajal itu kalau sudah datang tidak bisa mundur, tidak bisa maju walaupun hanya satu saat. Enggak bisa. Wong sampean ya Allahumma tawil umruna tu umur dawa. Idus men. Umur dawa ki Imam Syafi'i, dia umure nggur petang pinten 43 tahun. Imam Ghazali 43 tahun, tapi sampai saat ini kitabnya masih dikaji, itu umur panjang. Umur yang pendek tapi ilmunya masih dipakai seluruh umat Islam. Nah, itu berarti dia mati tapi amalnya kan masih ngalir toh. Seperti itu loh. Nabi Muhammad 63 tahun tapi ya pada orang itu ya Fatihah kan dapat terus tuh. Mena NU, mena Wahabi gak iso, gak teko soalnya. Terus mena wong NU iso transfer anu barang, transfer pahala. Cek gak percaya juga ya? Transfer token gak bisa men. Wis diwarai HP lho iso di apa jenenge share it. Wah diserek itu iso kok menak men. Lah nek misale ndongakne wong siji wong Fatihah siji apa ya iso adil, Pak. Adil ae. Nonton apa jenenge siaran langsung bal-balan ning nanti jenenge nek iku Piala Dunia lho. Sing nyuting wong siji kan. Buka ning kono satu seluruh dunia bisa melihat Fatihah satu. Muslimin muslimat mukminin dalam masjid wal untuk kabeh dan tidak mengurangi. Tipine ombo ya tambah gede. Iya lah gambare ombo tambah gede. Iki ra percaya nek digambane Gusti Allah ngono pisan. Ayo nek ra percaya mati dulu baru. Jadi yang ditakutkan itu orang pinter kalau sudah mati itu loh. Itu kan kala safata lamun kala tak lamuna ilmal yakin la tarawunya jahim summa la tarawunya yakin. Dia percayanya kalau sudah mati walah kalau sudah tahu kayak gini dulu kan saya beramal.
Ngurusan Quran iki. Apa jenis wa idza jaa ajaluhum apa? Kalau sudah mati itu apa? Kalau seandainya apa bisa diundur walaupun sekejap, maka pasti saya asot taku wa aku nana menyal minas solihin wa bi hayati. Wa idza jaa ajaluhum lupa ya. Tutu sing tutu kuwi. La jalin qarib la jalin qarib la asot taku wa akum minas solihin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau Gus. Niki mau gak waca ya Gus ya? Entah ya? Lah Gus, wacana Gus. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini ngono gak anu ya keterangan ya. Iman terus kafir, iman lagi kafir lagi kemudian tambah kekafirannya. Kalau di sini di tafsiri innalladzina sesungguhnya orang-orang aman yang beriman sapa alladzim bi Musa dengan Nabi Musa. Wa hum adapun alladzin itu al yahudu orang Yahudi. Setelah itu dia setelah iman dengan Musa, summa kafaru kemudian dia mengupur sapa alladzin bi ibadatil ijli dengan menyembah sapi, pedet. Zaman ditinggal Nabi Musa nguzlah kan padha gawe patung sapi, samiri kan. Ini kan kafirnya kan, beriman karo Nabi Musa terus ditinggal Nabi Musa terus kafir lagi. Padahal bar itu azab bar meneh kok bar itu azab. Bar meh mati loh, nyebrang sungai apa namanya? Yang dikejar sama Firaun itu kan. Setelah selamat dari situ loh masih. Itu kan keajaiban luar biasa loh. Nek wong Indonesia gak patek duwe keajaiban, gak patek iman ra ruh nabi itu ya wajar lah. Tapi ra wajar iki. Edan apa ngaku Islam. Iki mau nganu tok ae maksude. Engko muni kata-kata wajar sesuk harus nganu nah. Gak apa-apa katanya wajar kok. Harus ditingkatkan tadi kok bar ngaji kitab kuning kok ya. Terus summa amanu kemudian beriman ba'dahu setelah Nabi Musa. Maksudnya iman karo summa kafur kemudian apa? Mengufuri sapa alladzin bi Isa dengan Nabi Isa. Summa zdadu kemudian tambah sapa alladzina kufran apanya kufurnya bi Muhammadin dengan Nabi Muhammad. Lam yakunillah maka tidak ada sapa Allah yaghfira mengampuni sapa Allah lahum terhadap alladzin ma'aqamu alaihi wong sing modele ngono kafir iman kafir terus iman meneh kafir meneh iman meneh terus malah kafir kuwi enggak akan mendapat ampunan. Kalau Ibnu Abu Hatim mengatakan orang murtad itu dikasih waktu 3 kali. Maksudnya dikasih tobat waktu 3 kali. Nek wis kuwi kok terus ya wis ra di ampuni. Indonesia akeh ngene Kang. Wong cewek nikah karo Kristen. Kok pegatan mati nikah karo Islam. Iya kan? Lagi nanti misalnya kan cerai, nikah lagi dengan Kristen lagi. Dia itu enggak iman. Tetapi apa bacanya? Karena dunia itu loh nikahnya itu karena biar seiman. Hah? Biar seiman. Sekarang maksudnya waktu dulu kan dengan Nabi kan ya. Kalau sekarang praktiknya di Indonesia itu dalam pernikahan itu. Ya enggak wakeh enggak? Wakeh. Saya mau nikahin kamu asal kamu masuk Islam. Syahadat, bersyahadat itu kafir lagi. Iya kan? Sudah dapat kafir lagi. Kayak gitu di Indonesia. Ini orang ekstrim. Kalau saat Nabi Musa, orang Yahudi mengatakan Nabi Musa lahir itu, Yahudi mengatakan Isa itu anak zina. Kan ekstrim. Padahal anak Maryam yang tanpa ada sentuhan laki-laki ya. Maka orang-orang pendeta Yahudi waktu itu kan
menghina-hina siapa itu? Isa ibunya Isa sama Yahya, bapak Zakaria ya, mbahnya apa kakeknya betul. Lah, Nabi Isa kaumnya Nabi Isa sendiri mengkultuskan Isa sebagai anak Tuhan. Semuanya ekstrim ini. Nabi Isa ekstrim, Nabi Musa, anak buah Nabi Musa itu ekstrim, mengatakan Isa itu anak haram. Nah, pengikutnya Nabi Isa ekstrim juga mengatakan Isa anak Tuhan. Yang bagus ya orang Islam itu, umat tawasaton itu, tengah-tengah. Ya tidak mengatakan anak haram, tidak mengatakan anak Tuhan, tetap Nabi. Wis nek selamat wis pokoke Islam lah. Sing model-model ngono kuwi wis jelas nyimpang. Wong jelas Qur'ane jelas, kitabnya jelas. Nah, Islam sing ra patek selamat ya sing belajar tanpa sanad kuwi mau. Ngartekne Al-Qur'an sak geleme dhewe. Semua hewan melata yang penting takut sama Allah ulama. Mantep kuwi pokoke. Suarane buanter dirungokno wong akeh pisan. Edian tenan. Lah entuk saka ndi ra ngerti kowe. Penting viral. Dapat duit banyak ngono ya. Sembuh wong saiki wis golek guru sing rada repot. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang seperti itu tadi, itu dia tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Wes gak bakal di ngapura nek gak tobatnya. Walaliyadahum dan tidak akan mendapat petunjuk sapa Aladin. Walaliyadahum dan tidak akan menunjukkan sapa Allah kepada Aladin apanya sabila jalannya atau nek cara dimaknani Jawa menak walaliyadahum dan ora nuduhake sapa Allah hum ing Aladin apanya sabila ing dalan. Nek bahasa Indonesia rada susah. Thoriqon maksudnya jalannya ilal haqiqah menuju kebenaran. Orang yang seperti itu malah tidak ditunjukkan ke jalan benar, malah sesat. Iya kuwi apik terusno. Nek engko awas engko. Nek wis wayahe musuhmu malaikat lho. Nanti kongkone gak gelem mo. Entek wis. Nek apa wis? Ndang terus ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Iki wong model-model dianggap kayak munafik. Basyir. Kasih kabar gembira, kamu kasih kabar gembira Muhammad. Akhbir ya Muhammad. Ini tafsirnya. Al munafiqina terhadap orang-orang munafik bi anna lahum. Dengan sesungguhnya tetap bagi orang munafik itu azaban ada siksa aliman yang sangat pedih. Mu'liman yang sangat menyakitkan. Wa adapun azaban alima tadi itu azabun nari siksa neraka. Besok nek saiki kamu bisa tertawa lah sekarang. Nanti sekarang cuma masih muda, masih ganteng, duit banyak. Seneng-seneng silahkan. Nanti akan mendapat azaban. Mati itu kan pasti toh, nggak ada yang percaya kalau bakal mati. Percaya. Gak percaya banget tenan ya. Apa gak percaya nanti ada siksa kubur. Allah, ndak ada yang pernah tahu kan, ndak ada yang pulang berarti nyaman-nyaman saja di makam sana itu. Ngono kan? Ikan sering guyon-guyon ngono kan? Nek sakit percaya balik ngono kan. Jajal nek ngono. So nek sapa sing mati siksa nek disiksa kabari aku ya. SMS. Nek dititip HP. Astagfirullahaladzim. Mumpung masih ada kesempatan jangan dibikin main-main umur ini. Eman-eman tenaga. Setiap langkah kita ditulis sama malaikat Raqib dan Atid. Jangan sampai catatan kita itu merah semua nanti. Mosok nilainya 3 merah pula. Mana jaluk lulus sih sangko ndi lulus. Lah nek gurune Kiai Juli ne iso diguyoni ya lulusne Pak. Ala kawan sendiri gak apa-apa lah. Nek ora yo aja lah. Malaikat apa iso disogok? Ora iso lah. Enak men. Iki pada Basil kan ngenyek to, Basil kasih kabar gembira. Kayak cara wong jenenge perampok dihadiahi timah panas. Iya kan? Kasih kabar gembira. Tapi wong kasih kabar gembira kok siksa. Ini jadi pelecehan saja nih. Bahasane iki lho.
beri kabar gembira kepada orang munafik bahwa dia akan mendapat siksa yang sangat pedih. Alladzina, terusan iki ya. Mbok wacana ndang, ajan. Alladzina yattahiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Wong munafik iki sapa? Alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Wong munafik iki orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai dimaknani pemimpin, dimaknani kawan dekat, dimaknani orang yang disukai. Suka dalam sing rada anu lho ya. Min dunil mukminin tanpa melibatkan orang-orang mukmin. Jadi malah sing dicedhaki iki malah wong kafir, wong mukmin ora. Orang ayat 51 Maidah kan sing dadi viral kae ora. 5 yatawahhamuna. 5 karena barang yatawahhamu yang pada apa jenenge? Wahami apa? Cita-cita tapi cita-cita sing piye ya? Keinginan-keinginan sing anu lah, sing rada gak pas. Fihim di dalam kafirin minal kuwati dari kekuatan. Wong munafik kuwi nyedake wong apa kuwi jenenge. Enek tujuan anu lho. Tujuan apa ya? Kepentingan. Ayat tagune ana ta yen to nuprih apa ngambil apa menuprih apa bahasa Indonesia. Apa kowe gak ngerti bahasa Jawa ngerti ndak ya? Nuprih. Ngambil, mencari. Sapa munafik ayat lubunya maksudnya mencari sapa munafikin indahum di sisi kufar al-izzata ing kemulyaan. Wong-wong munafik nyedake wong kafir kuwi mau bertujuane izzah. Ngarep-ngarep iso mulya karo wong kafir. Makane nek cara anu apa jenenge? Nek masalah muamalah itu mulai dari nabi dulu dengan orang kafir itu boleh muamalah ya. Bisnis gak bisa tanpa melibatkan orang kafir. Gak bisa. Zaman nabi juga seperti itu. Nabi pun sampai pernah apa jenenge menggadekan apa jenenge? Apa perang ya? Pada orang Yahudi. Itu jenenge mujanasa. Yang kita pakai ini apa ya ciptaan orang muslim. Baju apa ya kabeh wong muslim sing itu kan enggak kan? Semua yang dinaikin kita itu apa orang muslim, mobil apa semua. Terus kita mau menghindar dari orang enggak bisa. Jadi kalau masalah muamalah, masalah dagang, masalah masalah tijar, semuanya tidak bisa kita hanya orang pasti mulai zaman Nabi itu. Tapi kalau masalah politik siasa, itu memang kita enggak boleh. Enggak boleh dalam arti kita menyerahkan karo wong kafir. Tapi nek sampean sing kaya tak omong kae, milih pemimpin wong Islam ya gemblung pisan. Kok pinter wong kafir. Dalam agama lho ya. Pimpinan dalam negara kuwi aku rada beda pendapat karo ulama-ulama sing rada pinter. Tak ibaratnya sing kaya mbiyen wong golek tukang gawe omah telu, sing loro Islam sing siji Kristen. Lah Islam kita ya Islam. Tapi ngono enek keramik turah go balik. Ada sisa, iya kan ada kan kayak gitu kan? Muslim ada sisa keramik bawa pulang. Kadang-kadang enggak ada sisanya dibawa balik satu. Satu kardus dibawa balik. Tapi sing wong kafir iki mau padha pinter iki misalnya kan? Muslim dua orang ini pinter, yang satunya ini juga Kristen pinter. Ning sing iki jujur, sing iki loro semen malam-malam diambil bawa pulang, besi dibawa pulang. Milih di sampean kayak rumah. Milih tukang bikin muslim. Iya kan? Ada tukang 3, 2 muslim, 1 kafir. Yang 2 ini kan sama-sama agama kita kan? Tapi dia kalau ada kesempatan nah, kamu milih mana tukang itu? Kafir. Ngono yo bosokon milih pemimpin jari milih sing muslim, yang penting Islam korupsi gak apa-apa ngono. Aku udah tak minta pendapat. Yang penting keyakinan imanku gak melok karo wong. Iki pribadiku ngono pribadiku. Iki nggur masalah tukang gawe omah lho, tukang bikin rumah. Ini tukang negara lho. Maksudnya paham enggak maksudnya? Iya kan?
Tapi kowe beda gak apa-apa aja kudu dienggo iki nggur pemikiranku, pikiran wong ra patek pinter ngono ae. Nek sampean gak usah apa jenenge mikir sing kaya kuwi mau ya melok wong-wong kae ra apa-apa. Ning sing jelas kita jangan sampai hati kita condong kepada orang kafir. Ngono tok condong. Di mau Gus wis mulai melayu. Urung rampung iki mau. Istifhamu ingkarin. Adapun lafaz ayat taghuna indahumul izzah itu adalah pertanyaan ingkar. Ayala yajiduna. Maksudnya kamu tidak akan mendapatkan sebuah munafikin, tidak akan menemukan sebuah munafikin ing izzah. Orang munafik tidak akan mendapatkan kemuliaan indahum di sisi orang kafir. Maksudnya sebetulnya itu. Fa innal izzata lillahi jami'an. Karena apa? Maka sesungguhnya izzah itu atau kemuliaan atau kemenangan itu yang punya hanya Allah. Jami'ah semuanya. Nek golek kemuliaan ning Allah wae aja njaluk wong kafir. Nek kepengin kemenang, yes prinsipnya ning Allah. Aja sampai bergantung karo makhluk. Ta'aluke karo iltijak langsung kepada Allah. Ning aja tuh salah neh njaluk ning Gusti Allah engko ning tengah laut ngomong di parani kapal kami sini saya tolong. Bukan saya minta sama Allah kok ya ndek ben kae malah. Minta sama Allah kok ae ditolong karo kapal kan bukan Allah. Atukmu iki ya Gusti Allah kuwi kok ya. Reken. Lho ya Allah, apa saya lapar sekali ini. Tolonglah ya Allah kenyangkan saya. Enek wong ngirim nasi. Enggak dimakan, mau minta sama Allah kok kamu yang ngirim. Iki salah. Kuwi tahu kita kejeron sing ngono kuwi. Jelei sing ngono kuwi. Salah sasaran. Enak sing tak omong Komarudin biyen di Jakarta tahun 75 apa 76 dari cerita itu. Itu ibadah di tengah sawah. Sawah itu punya orang. Semuanya tidak pakai busana, telanjang. Sawah itu dibatasi waktu ngono dienggo ibadah. Begitu diparani polisi tekoki ibadah kok ning sawah kok udo. Alasane ya iki dudu sawah wong, iki kok ibadahne sawah iki dudu sawah wong, sawah Gusti Allah. Jadi ngono. Jadi saya juga boleh memakai. Lah telanjang iki ngopo kok telanjang? Jare harus pasrah kepada Allah tanpa apa jenenge? Tidak terlibat dengan satu dunia pun. Artinya sehelai kan termasuk dunia. Ini wis jenenge wong ikhlas sing ngono wis. Pasrah diri saya utuh dengan iki ya rada koplak juga kan ini kan. Kuwi lanang wedok udo. Jarene sen ngresgetne kok. Bengine nang sawah. Wis ngono kuwi rusak. Bismillah. Fa innal izzata lillahi jami'an, maka sesungguhnya kemenangan atau kemuliaan itu kepunyaan Allah semuanya. Fit dunia di dunia wal akhirati dan dunia akhirat langsung minta Allah. Wala yanaluha. Tapi sayangnya manusia itu agama itu berangkat sebetulnya murni, tapi setelah dikenal manusia itu ada mahjub, ada apa? Ada satir. Kalau misalnya katakan rezeki atau kemenangan, rezeki itu yang dalam pikiran kita itu ya uang. Rezeki loh. Yang ada di pikiran kita pasti duit atau harta benda, itu pasti. Padahal rezeki menurut Allah itu bisa kesehatan. Rezeki menurut Allah itu bisa iman. Rezeki menurut Allah itu bisa macam-macam lah. Sing tak omong Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Hasanah itu kalau kita maksudkan di dunia enak gitu kan. Akhirati hasanah ku ning donya enak kabeh kecukupan, akhirat swarga ngono kan. Lah, tekon donya kok wong sing iman-iman iki malah gak patek duit. Berarti ora hasanah itu. Enggak pakai apa? Rumah pun jelek, motor ya jelek. Itu dianggap enggak hasanah karena pikirannya sudah uang. Padahal hasanah fid dunya itu orang yang bisa menanam sebanyak-banyaknya untuk akhir. Ibadahnya tertata. Ibadahnya apa ya? Ya pokoknya rukun Islam di openi kabeh. Masalah hadis Nabi, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu adalah sawah untuk akhirat. Berarti kalau orang bisa menanam sebanyak-banyaknya untuk dipanen akhirat, itu adalah hasanah. Syukur-syukur hasanah iki mau dibarengi karo duit sing akeh. Nah, wis hasanah double.
Nah, kayak sing ndek ing TV mau sapa wong Solo Pak Kiai Suhail apa? Sing wae beras karo duit 100 gara-gara corona. Jadi setiap bulannya ngetoknya beras 1 ton, 2 ton 1 bulan. Bukan hari-hari ini corona bukan. Untuk sedekah itu. Biasanya. Nah, kebiasaan tiap bulannya enggak diwawancara TV One tadi loh. 1 sampai 2 ton beras untuk diberikan. Lah ini keliling, duitnya kok akeh men malah. Lah, begitu saya diparani tiap hari 100 apa orang tukang becak bingung ya. Kalau saya kasih nanti besok bisa 1000. Orang Indonesia nek kesempatan marah ngono kuwi lho marah ya jeleyan. Disempat-sempat. Kadang-kadang ora duwe becak barang nyilih becake kancane. Gentenan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya. Endi mau? Entek. Nek apa iki meh jus ya? Urung ya? Jate. Wis manut wis monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu bi hadisin ghairi innakum idzan misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah telah memberikan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pemikiran yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Ngeri ya jadi ya. Ini ayat wala yanaluha illa auliya'uhu, ayat yang terakhir tadi. Tidak akan mendapatkan kemenangan kecuali kekasihnya Allah. Izzah, kemuliaan. Wa qad nazzala, maka sungguh apa menurunkan sapa Allah bil bina'i dengan mendirikan lil fa'il wal maf'ul. Nazzala, usaha anzala. Alaikum terhadap kalian fil kitab, di dalam kitab Al-Qur'an. Fi suratil Al-An'am, di dalam surat Al-An'am. Iki yang surat Al-An'am disebutke idza ra'aital ladzina yakhudduna fi ayatillah, jika kamu melihat orang-orang yang mengolok-olok atau mendustakan agama ayatnya Allah, fa'arid anhu, maka kamu jauhi orang yang apa gitu namanya? Yes, pokoknya ngelecehnya ayatnya Allah itu jauhi, fa'arid anhu. Berpalinglah kalian dengan itu. Al-Qur'an fi suratil an mukhaffafatun wasmuha makhdhubun. An itu tadi apa dibaca ringan, wa ismuha adapun isimnya an itu makhdhubun dibuang. Asalnya adalah annahu, tapi dibaca an. Hunya dibuang isimnya. Itu sami itu. Jika kalian mendengar ayatillahi pada ayatnya Allah, maksudnya Al-Qur'an, yukfaru dikufuri apa biha ayat, wa yustahza'u dan diolok-olok biha apa biha Al-Qur'an, fala taqmudu maka kamu jangan duduk ma'ahum serta mereka. Kalau kamu melihat orang yang mengolok-olok ayat Quran, ini olok-oloknya orang ucapan tok loh. Nanti jangan dipahami ucapan. Orang yang tahu ngaji tapi enggak mau menggunakan tidak mau memakai. Bisa enggak itu? Mengolok-olok secara lisan, mengolok-olok secara tindakan. Tahu tapi tidak mau. Wih, berarti ya penghinaan toh. Udah, kamu jangan duduk dengan seperti orang-orang seperti itu. Terpengaruh wis. Iya kan? Apa meneh wong pinter omong. Padahal kata-kata itu sihir. Fa innal kalam sihr. Kata-kata itu bisa nek sing ngomong pinter meneh. Bisa mengulah kata, bisa-bisa pencut engko. Dilakoni salat oleh, ora salat oleh. Nek ora salat kancane akeh, temannya banyak kalau enggak salat. Itu sudah benar juga ya. Ya melak sana mau wis gelem salat. Sabal 5 waktu punya mau 3, besok enggak lagi dah. Gara-gara lagu itu tadi kan. Lah orang yang seperti itu, kalau kamu mendapatkan orang yang seperti itu,
ada kawan, ada tetangga yang tidak tidak care dengan ayat. Dia tahu ayatnya Al-Quran, mendengar ayat, tapi malah di olok-olok. Kamu tidak usah berduduk dengan mereka, hindari dia. Ini bukan menghindari dalam arti untuk benci sesama manusia. Jangan. Namanya manusia nanti tetap pada akhirnya kita nggak tahu orang itu nanti matinya husnul khotimah atau tidak. Al-kafirina maksudnya yang suka mengolok-olok itu adalah orang kafir. Wal mustahziin dan orang yang pada guyu kira yang ngolok-olok ayat mau. Hatta yakhutu maka pada apa jenenge? Ngerembuk ya, Bang, ngerembuk ya. Bermusyawarah apa ya? Fi hadis ghairin di dalam ucapan yang lain. Lah nek kata-kata yang wis malih tidak mengolok-olok ayat, terserah kamu duduk lagi dengan mereka, ngobrol lagi dengan mereka, dekat lagi enggak apa-apa. Innakum sesungguhnya kalian idzan ing qatamti ing qa'atum. Idzan ketika begitu ing qa'atum maksudnya kamu duduk dengan mereka, mahum beserta mereka. Misluhum maka kamu sama dengan mereka. Saat orang yang kamu ajak ngobrol itu suka mengolok-olok Quran ayat tidak maka kalau kamu bersama mereka itu kamu sama dengan pemane mbok bumboni pisang. Izowi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lah ngertene salat itu adalah menyegah perkara keji dan mungkar, bukan jengkang-jengking itu. Terus dalil, nyatanya orang salat masih korupsi berarti bukan itu yang dimaksud ayat itu. Nah, orang seperti itu, iki rada sarap iki, rasa diwore. Innallaha sesungguhnya Allah itu jami'ul munafikin akan mengumpulkan kepada orang-orang munafik wal kafirin dan orang-orang yang kafir fi jahannam di dalam neraka jahanam jami'a semuanya. Kama ijtama'u seperti kumpulnya orang munafik dan kafir di dunia ngalal kufri atas kekufurannya wal istizai dan menghina ayat Al-Qur'an atau mengolok-olok ayat Al-Qur'an. Podo wong munafik karo wong kafir sok manggone ning neraka. Podo. Ini dia ngomongin neraka kaya apa nanti aja enggak masalah lah sekarang. Nanti suruh minum air nanah coba. Sekarang coba minum air nanah, mau enggak? Air panas. Nanahnya sendiri aja kan enggak masalah itu ya. Pas ada nanah itu dijilat sedikit ya. Cicil aja. Ya, kalau neraka nanti la yadukuna fiha barda wala saraba illa hamima wa ghasaq. Tidak akan tidak akan mendapatkan minuman yang dingin. Kecuali mendapatkan minuman dari nanah atau air yang sangat panas. Ya kalau mau minum itu ya enggak masalah. Sekarang jadi orang munafik sedikit. Na'udzubillah min dzalik. Jo sampailah. Mudah-mudahan kamu kita Islam kamu cilik masa iso. Wes apa Kang? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita warga anak turun kita mendapat kekuatan atau diberi kekuatan Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan diberi kekuatan untuk menjauhi semua larangannya.